Untuk susun pena, ya untuk susun pena saat ini kita menggunakan yang model terbaru. Jadi model yang seperti ini, silakan dilihat ya, model yang seperti ini. Nah, itu ini ujung tumpulnya biasanya digunakan untuk area wajah, ya area wajah atau area kepala, area kepala. Nah, karena dia lebih kecil daripada cingkangcu, harapannya tekanannya juga tidak se ekstrim cingkangsu atau intan. Nah, ini untuk tambahan seperti teknik kerok ya, untuk goloknya itu. Nah, itu yang kita sebut susun pena atau quizzing bee. Kemudian silakan saudara-saudara peserta pelatihan semuanya dilihat itu alat susun standarnya itu ada 6. Memang standarnya ada 6. Tapi seperti yang sudah disampaikan itu ada 4, standarnya ada 4. Itu pertama susun 7 sinar, Kiao Hun Yuan Chu. Nomor 2 susun 5 bintang dan 3 bilah, itu Wusing Santai Chu. Selanjutnya adalah susun intan atau Cingkang Chu. Nomor 4 adalah susun pena atau Quizzing Bee. Nah, itu standarnya 4. Tapi menurut ketua LSK yang sering dipakai 2. Yang sering dipakai 2 yaitu Cingkang Chu atau susun intan dan 7 sinar Kiao Hun Yuan Chu, itu yang sering dipakai. Tapi tidak menutup kemungkinan ternyata setelah sesuai dengan praktek klinis sering dipakai, banyak pasien digunakan, itu ternyata berkembang alatnya itu. Jadi boleh silakan mau menggunakan yang 4 standar juga boleh, atau nanti ada berkembang. Saya sendiri juga menggunakan 2 atau 3 alat tambahan sebagai praktek yang saya gunakan di klinis saya. Jadi adapun untuk peserta pelatihan kita berikan 2 yang terbuat dari kayu. Pertama, karena terbuat dari kayu itu kan secara biaya sedikit lebih murah, sedikit lebih terjangkau. Ya banyak, maksudnya lebih terjangkau, sehingga coba seandainya pelatihan 1 set sekalian dengan menggunakan alat yang logam, kan mahal nanti pelatihannya. Wah, sehingga jarang orang mengikuti pelatihannya, sehingga kita tidak bisa memasyarakatkan, menyebarluaskan, memperkenalkan teknik Tuina Tusen ini. Oke, seperti itu. Mohon bisa dipahami kenapa kok dikasih kayu, ya kan gitu kan. Nah, kalau dikasih logam nanti harganya, biaya pelatihannya mahal. Yang kedua, karena kita melakukan praktek dengan menggunakan alat. Jadi kenapa diberi kayu? Supaya bisa berpraktek. Tidak grogi, tidak takut. Jadi seumpama di area kepala kita menggunakan teknik nanti ada yang disebut ketuk tekan. Ketuk tekan itu seperti digetok gitu. Kalau belum terbiasa kan bisa kekencangan, bisa kekerasan, pasiennya jerit, tidak mau datang lagi. Tapi kalau seandainya kita menggunakan kayu, ini kita gotok-gotok sampai ekstrim pun nggak begitu masalah, terasa enak kan gitu kan. Dan praktisi juga pede, jadi apa namanya, tidak canggung, tidak sungkan karena menggunakan kayu. Jadi nanti setelah pelatihan semua peserta harus membuat video prakteknya. Nanti dikoreksi bersama-sama. Apakah prakteknya sudah benar, apakah masih salah, apakah masih ada yang perlu direvisi. Nah, itu. Karena apa? Kalau sudah benar, nanti ketika berniat maju ikut uji kompetensi, itu nanti sudah pede, sudah apa namanya, tidak canggung lagi kan gitu kan, karena sudah benar prakteknya. Seperti itu kira-kira. Kemudian kita menginjak ke teknik dasar manipulasi Cusen. Nah, jadi kita sudah menginjak tekniknya, kita akan bicarakan tekniknya terlebih dahulu. Teknik manipulasi Cusen memadukan teknik massage, akupunktur,
Guasa, dan Taoying menggabungkan berbagai metode dari banyak penjuru. Taoying itu kalau di dalam di dalam Tai Chi, di dalam TCM itu dikenal dengan membangunkan energi atau memandu energi. Jadi setelah di terapi Joseon, yang tadinya pasien itu lemas, tak berdaya, darah darahnya, wajahnya, lidahnya pucat. Nah, tapi setelah diterapi, darahnya lancar, energinya dibangkitkan, dipandu, digerakkan sehingga langsung segar, bahkan sampai berkeringat. Nah, gitu kira-kira. Oke, pertama atau A, teknik dasar manipulasi Joseon adalah ketuk tekan atau ketuk titik. Nama yang terkenalnya yang biasa dipakai adalah ketuk tekan. Saat manipulasi, ujung alat Joseon ditotokkan atau dipukulkan ke titik terapi secara berulang-ulang. Frekuensi cepat, kekuatan menotok kecil, kedalamannya dangkal, hasil rangsangannya kecil. Nah, itu disebut tonifikasi atau menguatkan. Jika frekuensinya lambat, kekuatan tekanannya besar, kedalamannya dalam, hasil rangsangan besar, itu namanya sedasi atau melemahkan. Dilakukan sampai kulit kemerahan. Teknik ketuk tekan sangat cocok dengan alat Joseon intan dan Joseon pena di bagian tubuh yang sempit seperti Nensong, Saosang, dan Saoyang. Nah, itu tadi nama-nama titik akupunktur. Jangan yang masih pendatang baru dalam dunia terapi, ya itu tidak usah bingung dengan bahasa seperti itu. Pokoknya itu nama titik akupunktur saja. Titik apa nanti lambat laun nanti kita jelaskan bareng-bareng. Nanti kita ajarkan, kita pandu bagaimana mengenal titik-titik akupunktur. Jadi ketuk tekan itu adalah seperti itu caranya. Nah, ini kan ketuk tekan itu begini. Tuk 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 tuk. Nah, kalau dari atas ini dari dahi ya. Nah, kalau rapat seperti ini rapat. Ketukannya sederhana, tidak kenceng. Jenengan bisa mendengarkan suaranya. Nah, itu namanya tonifikasi. Tapi kalau kenceng, nah ini namanya sedasi. Jadi ketuk tekan adalah seperti itu tadi yang kita praktekkan. Selanjutnya B adalah naik turun. Saat manipulasi, ujung alat bersentuhan dengan kulit pasien, lakukan gerakan ke atas, dorong naik, dan ke bawah, dorong mundur. Saat didorong, maka energi dan darah menuju ke atas. Saat mundur, maka energi dan darah menuju ke bawah. Cocok alat Joseon intan dan pena di bagian tubuh agak lebar seperti Huan Tiao, Feng Shi, dan Joseon Li. Sebenarnya cocok di segala macam titik akupunktur atau akupoin. Teman ini ya cuma sebagai contoh ya disebutkan 2 atau 3 saja. Untuk naik turun itu begini, umpama kita ya di jalur meridian perikardium. Nah, ini naik turun itu seperti ini. Atau kita pakai logam. Nah, ini naik turun. Seperti itu. Kita sudah dapat teknik dasar Joseon 2 yaitu ketuk tekan dan naik turun. C. Buka tutup. Saat manipulasi ujung alat bersentuhan dengan kulit pasien, terapis secara bertahap menyalurkan tenaga ke ujung alat, menekan ke bawah disebut membuka, dan dengan tujuan agar energi dan darah menyebar ke semua arah. Kemudian alat diangkat perlahan ke atas, tapi ujung alat tetap menyentuh kulit disebut menutup. Tujuannya mengembalikan energi dari daerah asalnya, di daerah asalnya. Cocok alat Joseon intan dan pena di bagian tubuh yang sempit seperti Yifeng, Rensong, dan Yinpai. Nah, untuk teknik buka tutup biasanya kita menggunakan kalau enggak intan kita menggunakan yang pena. Nah, teknik buka tutup itu seperti tusukan, jadi seperti
akupunktur. Jadi seperti akupunktur tusukan begini. Ya, umpama ini ya PC6 ya. PC6. Ya, ditusuk-tusuk seperti ini. Tidak boleh diangkat begini. Kalau diangkat ini namanya ketuk tekan. Nah, bedanya ini tusuk, lepas. Mohon maaf sebentar, tusuk, lepas, tusuk, lepas, tusuk, lepas, tusuk, lepas. Menusuk itu menekan berarti membuka. Kalau menarik, melepas itu namanya menutup. Jadi energi itu seperti dimanipulasi dengan tusukan-tusukan seperti itu. Jadi titik akupunktur, akupoint, nah itu dilakukan manipulasi seperti ditekan, dilekan, lepas, tekan, lepas gitu. Sehingga ketika ada jalur energi yang macet di titik akupoint tadi, nah itu diharapkan bisa berjalan dengan lancar. Gitu. Kalau sudah lancar, otomatis kalau sudah lancar, meridian lancar, energi lancar, nah, darah pun ikut lancar. Itu kira-kira untuk apa namanya teknik dasarnya, ilmu dasarnya akupunktur seperti itu. Selanjutnya adalah derotasi. Saat manipulasi pangkal alat susun atau ujung alat menempel rapat pada kulit pasien, lalu diputar dari dalam keluar, kemudian dari luar ke dalam, yang disebut rotasi tai chi. Searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Rotasi ke kiri ke kanan dengan gerakan melingkar. Manipulasi yang berbeda disesuaikan dengan bagian tubuh yang dirangsang. Nah, ini areanya adalah titik 8 informasi dengan rotasi tai chi. Lalu dengan rotasi atas bawah. Titik akupunktur dengan rotasi kanan dan kiri. Jadi yang disebut teknik rotasi itu adalah teknik berputar-putar. Nah, kalau kita belajar totok kan, kita melakukan penotokan seperti ini. Nah, itu kalau kita rotasi seperti ini, megangnya seperti ini kan. Nah, ini begini. Kalau ke kanan sesuai arah jarum jam itu namanya tonifikasi, menguatkan. Tapi kalau berlawanan jarum jam, nah, jadi berlawanan memutarnya ke kiri itu disebut sedasi atau melemahkan, mengurangi. Yang terakhir adalah teknik pisah atur. Saat manipulasi pangkal alat susun atau ujung alat menempel rapat pada kulit pasien, lakukan gerakan memisahkan dan mendorong ke kiri ke kanan, ini disebut memisah. Sedangkan gerakan mendorong maju mundur ke atas dan ke bawah ini disebut mengatur. Teknik ini disebut teknik memisah urat dan mengatur energi. Umumnya untuk 8 informasi dan titik hacelu serta titik di area yang terlalu lebar. Dilakukan sampai kulit berwarna kemerahan. Dilakukan untuk kasus nyeri karena otot lengket. Pisah, dorong ke kiri dan ke kanan. Atur, dorong dari atas ke bawah atau atas bawah. Cocok untuk alat susun 7 sinar. Jadi kalau untuk teknik pisah atur ini cocoknya yang paling cocok pakai alat 7 sinar ya, 7 sinar. Cuman teknik pisah atur ini teknik yang jarang digunakan karena jarang dipakai. Jadi seperti tadi ada penjelasan bahwa digunakan untuk alat otot yang terjadi perlengkatan, yang terjadi trigger point atau terjadi benjolan-benjolan kecil atau ya seperti benjolan-benjolan kecil, gerunjel-gerunjel. Kalau dalam bahasa Jawa itu ada gerunjel-gerunjelnya di otot itu. Nah, itu kan biasanya sakit itu. Nah, itu kita sikat pakai 7 sinar ini. Nah, ini tekniknya seperti ini. Jadi kalau ke kanan ke kiri ini namanya memisah. Kalau ke atas ke bawah ini namanya mengatur. Nah, ini yang jarang digunakan teknik ini. Ya kalau seandainya di kasus ada kasus di klinik kemudian digunakan pasiennya umpama ya punggungnya sakit frozen shoulder tapi ditemukan di antara pundak entong-entong itu ada gerinjelan-gerinjelan, kita secara praktek klinisnya kita cuma pakai naik turun saja, naik turun seperti ini. Umpama di sini kan ada perlengkatan gitu kan, ada gerinjelan-gerinjelan. Nah, itu cuma pakai naik turun gini saja. Nah, itu insya Allah ketika waktunya tepat
dan cukup terapinya, ya insya Allah perlengketan itu akan hilang atau paling tidak menjadi lebih lunak. Bengkak-bengkaknya limfoma atau perlengketan-perlengketan fascia otot itu menjadi lebih lunak dan insya Allah segera juga akan kempes atau hilang ketika dilakukan terapi kedua atau ketiga kalinya. Seperti itu tadi. Jadi saya kira penjelasan alat-alat juga sudah, tekniknya juga sudah. Nah, seandainya ada yang belum jelas, ada yang belum dipahami, kita tidak bisa melakukan tanya jawab langsung karena ini kita menggunakan sistem belajar online dengan Telegram. Nah, jadi peserta pelatihan semuanya silakan memperhatikan materi-materi entah berkata, entah bergambar, entah bervideo. Jika ada yang tidak jelas, silakan ditanyakan di grup diskusi dan tanya jawab. Oke, kita menginjak ke materi melacak titik rangsang. Cara melacak titik rangsang, melacak dengan menyentuh. A. Melacak dengan menyentuh. Dengan ibu jari dan telunjuk tangan kiri, melacak dengan menyentuh lokasi titik rangsang, tangan kanan melakukan teknik manipulasi. Cusen mengikuti lokasi yang dilacak dan disentuh dengan tangan kiri. Cocok dengan alat Cusen 7 sinar dan 5 bintang 3 belah dalam melakukan P1 rotasi pada titik 8 formasi dan hecelo dan lain-lain. Jadi, melacak dengan menyentuh. Jadi seandainya pasien itu ya kan ada yang sakit kan, umpama dadanya sakit, yang dilacak yang nyeri yang mana? Ini ketemu. Kita pakai tangan kiri kan. Nah, kita yang tangan kanan megang megang alat cusennya. Setelah dilacak, ini ya kemudian dilakukan teknik cusen. Itu melacaknya seperti itu. Jadi diagnosanya langsung ke palpasi perabaan. Melacak dengan tekanan jari. Dengan ujung ibu jari tangan kiri melacak dengan menekan. Nah, kalau tadi kan hanya meraba kemudian menyentuh. Nah, kalau ada gerinjelan-gerinjelan, ada perutnya dingin pada titik RAN 12. Pada titik RAN 12 itu perutnya dingin. Kemudian sesuai dengan gejalanya, umpama mencret, umpama malas, tidak nafsu makan, ternyata perutnya dingin, sehingga ketahuan kan, setelah diterapi kemudian hangat, minta makan, doyan makan, itu kira-kira. Melacak dengan tekanan jari dengan ujung ibu jari kiri, tangan kiri melacak dengan menekan di samping titik yang dirangsang. Tangan kanan memegang alat cusen yang menempel pada ibu jari tangan kiri untuk melakukan teknik manipulasi. Cocok dengan alat cusen pena dan teknik tekan pada titik refleksi ataupun titik akupuntur secara seperti Sanxiang, Rensong, dan Pai Hui. Jadi melacak dengan menekan itu ternyata ada ilmunya juga. Jadi setelah ketemu bagian yang nyeri kemudian ditekan. Jadi ketika ditekan itu dia merasa keenaan. Ketika ditambahi tekanan lagi dia merasa keenaan. Itu tandanya otot atau daerah meridian itu sindromnya adalah lemah. Sehingga terapinya adalah dikuatkan, ditonifikasi. Akan tetapi kalau ditekan kemudian ditambah tekanannya tambah sakit lagi. Nah, itu namanya adalah sindromnya adalah excess. Kalau yang pertama tadi begitu ditekan tambah tekanan jadi enak itu namanya defisiensi, maka harus ditonifikasi. Untuk kasus yang kedua ini ditekan sakit, ditambah tekanannya jadi tambah sakit, ditambah tekanannya lagi jadi tambah sakit, teriak-teriak, waduh nggak kuat, nah gitu, sakit, nah itu berarti excess atau kuat sehingga harus dilemahkan, harus diterapi dengan cara dilemahkan atau disedasi. Nah itu pentingnya seperti itu ketika melakukan palpasi atau perabaan itu seperti itu. Jadi
Satu lagi kita dapat hikmahnya di sini bahwa terapi itu tidak boleh ngawur. Jadi kalau kita kan sekarang di grup-grup di medsos-medsos itu kalau orang ditekan tambah waduh, tambah tekanan lagi. Akhirnya salah terapinya, akhirnya malpraktek. Setelah diterapi, tambah sakit badannya, melanjar, jarem, bahkan sampai ke biru-biruan. Itu tadi lah yang disebut ngawur, yang disebut malpraktek. Disuruh belajar nggak mau. Belajar mintanya yang gratisan. Ya itu ujung-ujungnya. Di terapi banyak memang Allah memberi jalan dia rezekinya dari situ, tapi banyak yang protes, banyak yang setelah diterapi nggak bisa nengok lah kan seperti itu kan gitu kan. Nah, itu ada ilmunya secara TCM itu seperti itu, ketika lemah ya dikuatkan, itu yang disebut diferensiasi itu begitu, diferensiasi sindrom itu begitu, kalau lemah dikuatkan, kalau kuat dilemahkan supaya terjadi keseimbangan yin dan yang. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh ngawur. Bahkan kalau di video-video yang dikirimkan ke grup-grup itu tambah sampai nangis-nangis, sampai teriak-teriak, itu praktisinya malah ketawa-ketawa. Saya heran, kok banyak yang seperti ini ya. Nah, gitu. Lucu, aneh. Itu malah dianggap wah tambah nangis, tambah sakti, tambah wah hebat di sana, begitu ditekan saja praktisinya hebat, cuma ditekan pakai jempol gitu aja sampai jerit-jerit. Bukan seperti itu. Kalau kita bicara kita bukan bicara ilmu takhayul, khurafat, klinik, bukan. Kita belajar sesuai ilmu yang kita yakini, kita pahami. Ilmu itu berdasarkan apalagi sesuai berdasarkan penelitian ya. Kalau sudah ditekan sakit tapi ditekan enak, nah setelah diterapi dengan tonifikasi orangnya merasakan karena itu ilmu itu. Nah, tapi kalau kan kadang-kala ada video yang beredar nih, ditekan sakit, tambah ditekan lagi sakit sampai teriak-teriak sampai gerunjal-gerunjal seperti di setrum itu. Praktisnya malah ketawa-ketawa, saudara-saudaranya di samping pada ketawa melihat praktisnya kayak orang hebat, padahal itu seperti bagi saya itu seperti pertunjukan sirkus. Nah, apa namanya pengobat tabib yang mempraktekkan ilmunya tidak seperti itu. Bisa dipahami. Jadi sebagai praktisi manipulasi atau praktisi pijat ya harus begitu. Jadi manfaat terapinya itu dirasakan, bukan setelah diterapi orangnya merasa kesakitan. Banyak setelah diterapi nggak bisa bangun. Nah, itu sering terjadi. Nah, gitu loh. Ya, tapi sudahlah, ini cuma saya sampaikan sebagai ilmu saja. Kalau kalau di luaran masih banyak seperti itu ya kita harus hindari, jangan sampai kita terjerumus seperti itu. Nah, adapun di terapi itu berhasil sembuh atau tidak itu bukan urusan kita. Kita cuman mempraktekkan berdasarkan keilmuan yang kita pelajari. Kemudian kalau diangkat penyakitnya sama Allah, kemudian kita mendapat rezeki, diberi amplop, ya disyukuri alhamdulillah. Nah, kita tidak boleh jumawa, kita tidak boleh sombong bahwa semua itu adalah kehendak Tuhan, bahwa itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kita juga belajar. Kalau tidak belajar mana mungkin. Mungkin Pak, karena apa? Ilmunya ilmu warisan atau ilmunya ilmu tiban kan gitu kan ada. Ilmu tiban itu kalau ceritanya di Jawa setelah mimpi bertemu mbah-mbah dengan baju putih, jenggot putih panjang, kemudian bisa bangun-bangun bisa langsung bisa mijet, itu kan ada cerita seperti itu. Nah, tapi kan ya itu namanya kalau kita sebagai seorang muslim yang sejati, muslim yang benar, seorang yang memegang teguh agama Islam yang benar, kita tidak terpengaruh seperti itu. Itu pepaes setan, itu adalah godaan setan, itu adalah perhiasan setan. Jadi seperti itu, tidak boleh ngawur. Ngawur kemudian diterapi tambah nangis-nangis, tambah jerit-jerit, teriak-teriak, bahkan itu tidak boleh seperti itu. Kita tetap mengedepankan diagnosa, tetap mengedepankan ilmu. Adapun keberhasilan itu berdasarkan keilmuan yang kita pelajari, kita praktekkan.
seperti itu kira-kira. Kita lanjutkan ke materi berikutnya.